Ada studi juga tuh menarik karena kasus anak yang bunuh diri di mana? Oh, NTT. NTT ya. Jadi Kenapa dia? Kenapa? Jadi ada studi tentang berangkat dari kasus anak SD yang bunuh diri itu karena nggak punya orang tuanya nggak punya uang kan. yang di Bajawa kan? Iya. Yang Bajawa. Jadi studi ini mengambil beberapa sampel di sekolah-sekolah dari anak SD, SMP, SMA gitu ya. Mau digali ya tentang ya salah satu tentang kesehatan mental. Yang lucunya, yang uniknya di akhir penelitian kajian itu ternyata yang perlu diperbaiki itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kenapa? Kenapa? Bisa jawab nggak? Ya karena dari pemberian pola atau pendapat pola yang Karena salah. Edukasinya orang tua penyakit penyebabnya dulu, kumannya dulu yang mati. Misalnya kalau ada yang terapi, misalnya waktu itu ada terapi di sini juga pernah ada yang telepon saya ya, dia mau terapi anaknya, tapi saya bilang kalau bisa orang tua bapak ibunya nggak bisa anaknya. Kalau misalnya kita udah bersihin anaknya, masih disiram sama bapak ibunya gimana? Sama lingkungannya. Anaknya Bandung banget, lihat orang tuanya dulu. Ada lagi satu klien saya itu dia mau terapi, saya mau terapi, terus anak saya dia dibully di sekolah, terus dia udah berapa tahun nggak sekolah, tapi dia main game terus di rumah. Saya bilang orang tuanya dulu yang di terapi, tapi dia nggak datang. Karena orang kebanyakan merasa benar. Enggak, dia kan merasa benar. Yang nggak benar kan anak gue yang sakit, ibaratnya kayak gitu. Karena surga katanya buat lapangan dia. Iya. Jadi kebanyakan gitu. Kalau misalnya mau terapi anak, orang tuanya dulu yang bisa. Bagaimana dia ke anaknya, gimana ya. Sebenarnya itu, aduh ilmu parenting itu penting banget. Saya pengen banget ya. Jadi orang karena tua. gini loh, kan saya punya nih tahu ya. Mungkin saya tahu Kita lebih juga dulu pernah gitu ya. Jadi istilahnya semua juga bisa gitu loh. Ya enggak? Ya bisa. Ya, kita kan sama-sama manusia gitu loh, ya kan? Semua bisa. Mungkin saya lebih tahu dulu gitu. Nah, saya mau sharing, mau kasih tahu. Kenapa? Karena itu penting banget, itu sumbernya base, dasar banget, parenting itu dasar. Saya tuh pengen banget. Nah, saya ya boleh kalau di sini memang itu support gitu. Kita support rumah kreatif untuk menginikan parenting. Saya bisa ke lingkungan, paham deh, saya ngerti deh ngeliat anaknya orang tuanya, saya paham banget deh. Nah, jadi itu yang perlu saya pengen masuk gitu. Saya pengen mau menginikan gitu. Kadang suka ya sedih juga gitu. Misalnya misalnya ibunya begini, saya bilang, aduh, saya udah kebayang deh dampak anaknya gitu loh. Saya udah kebayang deh karena saya udah ngebaca gitu loh. Saya udah ngebaca gitu. Kan pola, itu kan pola. Dari pola gitu, bukan saya berarti punya ilmu apa enggak. Anda udah punya pola, ada pola yang begini nih, begini, polanya ini begini nih, begini. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya nih, apakah saya pemberi yang baik dan bukan penerima yang baik gitu. Nah, limitingnya itu sebenarnya ini untuk membahas antara keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadi semua itu perlu seimbang, kan balance gitu ya, keseimbangan kapan waktunya memberi, juga sadar kita kapan waktunya menerima gitu. Kalau misalnya kita di sini yang limiting mindset-nya itu menerima uang atau bantuan juga kadang membuat saya merasa berutang budi atau serakah. Itu menjadikan kita jadi lebih rendah jadinya. Betul. Ya, jadi nggak enakan kan tadi kan berutang budi itu nggak enakan. Jadi dikasih apa nggak enak nggak usah. Kayak Mas Danang misalkan pernah cerita kan juga kan pernah nolong orang gitu ya dikasih gitu ya, gitu merasa udah nggak usah, jadi kan merusak utang budi. Saya pun juga masih ada kok pernah punya perasaan kayak gini gitu ya, masa berutang teman, punya utang budi sama teman, jadi saya punya kewajiban balik, padahal nggak harus. Kan kelayakan juga. Dan malah bisa jadi terikat sama kultur atau budaya. Bisa juga. Di sini punya budaya utang. Bisa juga. Ya? Iya, utang. Utangan. Jadi kita kasih apa gitu pas dia ini kita kasih juga balikin. Harus balikin. Kalau di sini kayak budaya misalkan
kondangan gitu ya. Kondangan itu, Amplopin, iya. amplopin Berapa? 20.000 ditandain, dicatat. Ntar besok kalau keluarga diundang, sekian. Kan 20.000-nya sekarang sama 20.000-nya 4 tahun mendatang. Lebih. Beda, iya. Dari inflasi. Invest. Inflasi. Tapi saya nggak terlalu makan. Oh iya, Iya. Nggak terlalu makan. Sama nih kayak misalkan yang bukan menerima yang baik. Jadi kalau kita menolak penerimaan, ya menolak penerimaan itu Mbak, maksudnya Menolak untuk menerima. menerima, jadi dikasih. Pemberian. Pemberian. Menolak pemberian. menolak pemberian. Menolak pemberian maksudnya. Iya, iya. Jadi kita nggak mau menerimanya, maksudnya. Jadi ada yang mau ngasih, ada yang memberi, entah itu beri tip, atau beri uang gitu ya, tapi kita tolak pemberian itu. Itu bawah sadarnya sama seperti kita menutup keran air Rezeki. yang Buat saya masuk. begitu tuh Pak. Itu Kayak ngajar ngaji tuh ngisi apa saya jarang Pak. artinya sih kalau memang Kalau ikhlas, dikasih, tapi kalau Kok saya gini melihat siapa yang ngasih. karena itu belief. Iya saya melihat kayak kadang nggak tega Pak orang nih. Maksudnya orang berduka. Lalu saya saya diminta buat ngomong atau sesuatu. Kan sebenarnya yang sedang lebih susah dia dibanding saya. Jadi harusnya saya yang memberi maksudnya gitu. Jadi saya bahas. ini aja Andri terima kasih Nah, lagi. gitu. Saya bahasnya dari Iya, saya terima. terima. Saya ini buat ini Iya. gitu. Iya, Itu saya bahasnya. bisa. Sekarang Karena bisa begitu. karena Kan saya bilang tadi kalau Dodi yang terima ngasih itu saya terima. Kurang dot malah. Kurang, Iya. karena kan di sini yang kita mau dapat kan kita melatih. Itu kan itu melatih poinnya. menerima, belajar Melatih. menerima. Menerima. Karena gini loh, misalnya kalau yang lain juga itu kan ini nih di kita, tapi kalau misalnya orang lain nanti dia akan rezeki dari yang lain. Gitu loh. Kan gitu aja gitu. Jadi kita nggak Itu mau tuh. ribet ke situ. Nah buat saya dengan cara itu lebih sebenarnya bukan uang yang saya dapat tapi tenang aja. Iya. Saya jadi merasa kayak ya mungkin bangga. Saya bangga gitu kayak belum bahkan dulu ketika saya belum ada bahasanya lagi sering BU-BU-nya kan saya ngajar lebih dulu sebelum punya profesi saya lebih dulu ngajar ngaji gitu. Dan ada pantangan dari guru saya itu dulu jangan terima apapun katanya. Jadi mungkin buat melatih saya untuk nggak berharap sama dengan cara menjual nilai-nilai agama iya, terus itu yang melatih saya gitu, positif, sisi bagus positifnya. itu. Ya akhirnya sampai sekarang terbawanya kayak begitu. Saya melihat dulu gitu. Bukan berarti saya menolak semuanya, Iya. tapi saya melihat misalkan kalau dalam Kondisional juga sih, kondisional juga. bukan kayak Kondisional kayak teman-teman juga. yang lain. Caranya acara apa? Oh, Iya. kondisional Suka, juga. Kan nggak melulu kan nggak kalau mereka menghargai karena saya udah mengajar mereka kan nggak melulu mesti pakai uang. Iya, kan. betul. Iya. Kan rezeki nggak hanya Betul. uang kan, kita sudah bahas itu, rezeki nggak sekedar uang gitu. Iya. Jadi sama juga kalau diumpamakan gini juga sama kayak misalkan nerima air, uang, rezeki, tapi pipanya kita tutup. Iya. Gitu. Enggak ngalir ke kita. Kita Nggak yang ngalir. bisa ngalirin ke yang lain. Karena kita nggak menutup keran air kita. Gitu. Jadi kita perlu buka dulu Dan sebagai supaya itu, kita bisa nerima. sebagai terakat memberi juga kan. Iya. Kan maksudnya kalau di posisi saya seperti itu gitu Pak, yang saya lihat akhirnya kebanyakan orang merasa dia ini orang yang naik menerima bukan Iya, memberi gitu loh. semuanya merasa jadi gua harus menerima bukan memberi gitu. Ya, itu kan bahaya kan? jadi mustahik ya, Iya, semuanya. jadi mustahik dia. Jadi mustahik semuanya merasa Jadi sebagai yang berhak menerima, berhak menerima, bukan berhak memberi. bukan berhak memberi. Misalkan, ya kita kayaknya disinggung dari awal kan. Iya. Iya. Saya ini harusnya jadi pemberian baik. Oh, pemberian bukan baik. pemberian baik. Kan judulnya beri yang Iya baik. iya. Nah ini. Judulnya. Oh. Memang ya kan memang ada juga belief atau mindset ini juga ada yang bagian dari dogma. Yes. Bagian dari dogma gitu ya. Dogma agama bisa juga nilai gitu ya, atau ya selain juga ada yang dari kultur, lingkungan, dari suatu bangsa atau suatu suku juga ada gitu. Tahu suku mana gitu ya, ada juga gitu. Jadi memang ini sebenarnya ya bentukan dari lingkungan. Nah, kalau mindset ini bentukan, kan artinya kita bisa membentuk yang baru. Jadi bikin undangan ya datang aja dengan energi, dengan vibes, dengan vibrasi kan. Setiap orang itu punya vibrasi, ya. Setiap yang hadir ke sini juga membawa vibrasi. Nah, vibrasinya ini kan kalau kita makin banyak kan juga getarannya juga makin besar. So, sebenarnya ini antara kekuatan ego sama Kita laki-laki ya. bukan sama apa
kolaborasi. Kolaborasi. Jadi ya kerjasama lah gitu ya. Jadi kalau ego itu ya aku semuanya bisa, aku bisa sendiri semuanya. Tapi kalau kita lihat ada kekuatan, oh ini bisa kita kolaborasikan, oh kita punya partner, bisa nih kita delegasikan ke partner gitu ya. Kalau misalkan dalam kerja teamwork, oh bisa nih saya delegasikan ke partner kerja saya. Supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi sebenarnya ini masalah antara ya egonya itu karena gue bisa semua kok. Salah satunya juga ada trust juga, kepercayaan. Misalnya dia nggak percaya sama si A, ya udah gue kerjain deh. Gitu. Ada juga misalkan, oh kalau sama dia nanti lama, ya udah gue aja ngerjain. Jadi lebih ke ya ego sih itu, ego sendiri. Gitu. Keakuannya gitu. Ya. Jadi nanti di akhirnya malah sering jadi kelelahan, jadi burn out istilahnya gitu. Betul ya. Burn Capek, out, karena kecapean capek. sendiri. Sebenarnya Padahal itu pikirannya bisa, juga capek. padahal itu bisa didelegasikan, Saya sering banget tuh, Bu. bisa Saya dikolaborasikan. kayak kalau semalam saya nggak cerita nih hampir-hampir. Sampai sekarang masih keberasa di kepala saya. Ya kalau semalam saya nggak tumpahin gitu kayak istri saya. Oh iya. Iya. Ya kayak apapun lah, misalkan ya kalau dalam suami istri ya pekerjaan misalkan didelegasikan, bisa nih kita kerjasama gitu. Kalau nggak punya kerjasama, kolaborasi, ego kan, udah sini saya kerjain semuanya gitu kan, yang ada ya capek sendiri. Gitu. Kalau memang saatnya butuh bantuan, ya ngomong aja. Adapun nanti dikasih bantuan atau tidak, itu lain cerita lagi, lain cerita lagi. Gitu. Ya, gitu. Oke, nah empoweringnya kita ya meminta bantuan itu sebenarnya juga salah satu tanda kecerdasan dan kekuatan, bukan lemah. Minta bantuan itu bukan tanda kita lemah kok. Itu artinya kita juga menghargai kompetensi orang, misalkan dalam teamwork, bekerja gitu ya. Strategis. Jadi kita juga dia bisa apa. kita bisa memanfaatkan energi kita buat yang lain. Ya pemberdayaan. Gitu. Ya. Oke. Jadi tujuannya juga nanti bisa mempercepat menuju kekayaan, kaya gitu. Kalau orang kaya juga nggak bisa kerja sendiri kan? Nggak bisa gitu. Kalau pernah saya Yang ngepet aja itu babi. perlu yang jagain lilin kan? Kok tahu sih Pet? Pengalaman ya. Enggak, ini maksudnya pun lagi empower mindset itu berarti sama aja kayak kalau diibaratkan itu kayak perusahaan. Iya. Betul nggak, Pak? Betul. Oh iya, membutuhkan orang lain. Maksudku Contoh nih kayak yang punya Alfamart kan nggak mungkin bosnya yang jadi kasir, ya kan? Ya ada, makanya dia delegasikan tugas bagian kasir, ada yang nata, ya kan? Gitu.